Oke, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di Payung University. Kita pagi ini ngobrol dengan Bang Rahmatul Umah. Saya dengan beliau ini tetanggaan, beda gang. Dan tadi pagi saya jam 5 mampir ke rumah beliau. Saya ajak untuk muter berapa kali kita tadi, 5 kali naik sepeda di Taman Kota. Tapi ini mau 2024, saya ingin diskusi ringan lah tentang kota, bagaimana kota dengan dinamikanya, dan metro saya kira yang hanya 22 kelurahan sudah banyak sekali hal-hal yang bisa kita ceritakan, kita kerjakan. Dan tentang 2024, ini beliau mau nyalon di Dapil Metro Timur. Bang, sehat Bang? Sehat. Sehat-sehat. Semalam tidur jam berapa? Setengah 3. tiga. Setengah 3 saya bangunin jam 5. Jadi tidur beliau tuh dikit karena melek doyan, bangun pagi doyan. Setengah 5 udah bangun. Kalau ngadepin mau subuh, beliau mending nggak tidur biasanya. Tidurnya setelah subuh. Nah, kenapa pemilu itu penting, Bang? Jadi kalau kita baca buku, sistem distribusi kekuasaan, pergantian kekuasaan itu kan ada yang turun-temurun, monarki ya. Jadi raja ke anaknya. Terus ada teokrasi, dipilih oleh beberapa orang yang dianggap punya qualified, ulama gitu ya, atau pemuka agama, kemudian ditunjuk. Nah, pemilu dalam sistem demokrasi itu adalah cara yang paling legal, cara yang paling sah sebenarnya dibanding cara-cara lain untuk sirkulasi kekuasaan. Jadi proses pergantian yang paling legalnya lewat pemilu. Orang tidak bisa menolak karena ada pilihan rakyat. Maka sirkulasi kekuasaannya menjadi normal. Tanpa pemilu, ya pasti adanya kudeta, perebutan kekuasaan, menjadi peluangnya menjadi chaos, anarki, ribut gitu. Kalau tidak diatur lewat sistem pemilu, kemungkinan ribut, chaos itu bisa saja terjadi. Makanya pemilu itu juga menjadi sangat penting. Oke. Saya kira itu juga menjadi dasar kenapa demos Kretos juga pada akhirnya bertumpu pada di kedaulatan rakyat ya. Iya. Tapi kita tahu bahwa sebagai orang yang berkecimpung di komunitas lama, kita juga pernah dulu berkecimpung di komunitas Kamisan sejak 2014 gitu. Kita itu kan juga ada koreksi ya terhadap sistem pemilu yang sebenarnya rahasia umum kota ini politik uangnya kan tinggi. Dari situ kita kemudian pengen memperbaiki, tapi kayaknya juga tidak banyak orang yang ikut, gitu kan. Terus kemudian mungkin Bang Rahmat sekarang mencoba bertarung, apakah ada orang yang kemudian memang masih menggunakan akal budinya gitu, bahwa kemudian politik gagasan mestinya yang harus menang gitu, atau kemudian memang ini sekedar cari keberuntungan? Enggak. Harus diniatkan untuk perubahan ya. Tapi harus dimulai dengan cara-cara juga yang tidak boleh sama. Kalau dari awal kita ingin menolak korupsi, maka kita harus menghindari cara-cara koruptif, termasuk yang money politik. Kalau dari awal kita udah koruptif dalam soal suara rakyat, soal kedaulatan rakyat, ini pasti juga akhirnya kita menjadi permisif, walaupun dalam batas toleransi pembenaran bahwa ini tidak mungkin, artinya kita pasrah pada sistem. Jadi kenapa sebenarnya politik ini saya termasuk yang alergis di awal, risih lah ya, seolah-olah ini bukan dunia yang harus kita geluti. Bahkan kan kita pernah golput juga. Zaman 2014 kita neriain golput kan pernah tuh. Atau kita lawan politik uang zaman 2014 ya. Kita pernah kampanye 2015 mau pilkada. Oh, mau pilkada ya. Mau pilkada itu gerakan anti politik uang. Meskipun gagal juga. Ya gagal karena mungkin kita gampang menyerah ya, nggak sustainable gerakannya. Tapi sebenarnya politik uang ini menurut saya cara-cara koruptif, dan gitu yang harus dihindari sebisa mungkin, seoptimal mungkin. Kalau hari ini politik terkesan kotor, rusuh, karena memang orang-orang baik itu menarik diri
dari perilakunya. Atau orang-orang baik ikut sistem pasrah pada sistem karena mungkin dia sendiri. Jadi nggak juga karena di situ tidak ada orang baik, ada orang baik kemungkinan kalah sehingga kemudian dia cenderung permisi. Nah ini yang ingin kita coba, makanya kami bersama beberapa kawan lah ya, itu ada hashtag jaga teman. Jadi begitu kawan masuk ke situ, ada orang-orang yang juga bertanggung jawab menjaga, karena kebaikan itu kan tidak mungkin menyendiri. Dia harus ini ya. Jadi tidak sama sekali ikut terlibat di situ. Menurut saya a priori saya juga lama-lama berpikir, saya ingat ya statement menjadi aktivis itu bahwa musuh utama dari idealisme itu sebenarnya bukan menjadi avanturir apa pragmatis ya, tapi yang penting juga sebenarnya ada a priori apatis. Kalau orang udah apatis dia tidak akan melakukan apa-apa. Sama aja gitu. Akhirnya menarik diri kan. Nah soal moral, soal nilai itu kan sebenarnya berlaku di semua sistem. Ya mau bisnis gitu, ya ada juga perilaku yang melanggar moral, melanggar nilai. Nah di politik juga sama aja. Ini yang ingin saya serukan kepada kawan-kawan. Kalau kita konsisten, komitmen dan mau terlibat di situ, tapi kita berkomitmen untuk menjaga nilai dan moral itu, dan ada kawan-kawan juga yang peduli sama kita untuk mengingatkan kalau kita kepleset, ya mudah-mudahan sih tetap bisa menjaga kehormatan itu. Kita tidak perlu rahasia lagi ya. Ada calon-calon anggota dewan, misal di kota ini ada yang habis miliaran ada. Kemudian saya dapati beberapa kali, terakhir tuh saya ke Sumatera Barat itu ada dewan yang habis cuma 15 juta. Segmentednya dia ke warga pedagang, dia advokasi pedagang, dia cuma habis 15 juta. Bahkan setelah menang, itu pedagang-pedagang pada iuran kambing untuk perayaan menangnya dia. Jadi ini orang-orang pedagang sayang sama dia. Jadi ada segmented pasar. Di NTB saya pernah berjumpa dewan. Saya tidak perlu sebutkan partainya memang ya. Tapi kalau yang di Sumatera Barat itu sama dengan partainya Bang Rahmat. Tapi menurut saya ketemu dengan Bang Rahmat ini kan nggak sehari 2 hari. Saya tidak melihat partai beliau kalau saya sih. Melihat bagaimana selama ini saya berkawan dan apa yang beliau perjuangkan, terutama soal literasi ya. Di kota ini beliau soal literasi saya kira paling powerful lah gitu. Orang yang benar-benar mencintai buku gitu. Pertanyaan saya kemudian jaminan apa? Jaminan apa nih? Ketika beberapa kawan saya jadi dewan misal, kemudian sekarang Bang Rahmat coba mau maju gitu, sebenarnya yang mau abang perjuangkan apa? Cari kekayaan kah? Memperjuangkan masyarakat di Metro Timur kah apa gitu? Apa yang mau dilakukan yang kemudian konkret dan mengubah kota ini dari cara pandang yang a priori menjadi satu inspirasi gitu? Sebenarnya klise sih ya. Kalau seperti itu kan pertanyaan sama aja dengan nanya visi misi apa program gitu ya. Pasti jawabannya tuh hal-hal yang ideal. Tapi setiap kali saya bertemu kawan-kawan saya, bertemu keluarga, bertemu teman-teman, saya nanya, pertama, visi misi itu penting, program itu penting. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah track record. Makanya saya selalu katakan, kalau kawan-kawan punya optimisme, punya kepercayaan, jadi ada 2, ada trust, ada optimisme. Ada harapan soal perbaikan kota, dan kawan-kawan percaya itu bisa saya lakukan, maka bersama saya. Kalau tidak percaya, cari yang dipercaya. Itu lebih realistis ya. Jadi bagaimana mempercayai saya, pelajari track record saya. Siapa saya gitu. Saya tidak perlu menjelaskan apakah saya baik atau tidak baik, karena kawan-kawan itu punya jejak. Bisa men-tracking itu lewat media sosial atau aktivitas kawan-kawan saya. Tapi kalau dipaksa ditanya apa programnya, apa yang mau dilakukan? Paling tidak kalau persoalan saya dapat uang, saya nggak nyari uang, ya kayaknya naif ya. Naif banget ya, nggak juga. Tapi paling nggak cara pandang saya terhadap materi itu bahwa kebutuhan pokok manusia itu hanya ada di seputar 3 hal: sandang, pangan, papan. Saya punya tempat tinggal cukup. Saya punya pakaian nggak telanjang cukup. Saya punya bahan makanan cukup.
Lebih dari itu, kalau saya punya materi di luar keperluan saya, di luar kebutuhan saya, dan saya tumpuk, maka itu saya zolim. Zolim bukan hanya pada orang lain, tapi terhadap diri saya. Karena materi yang bertumpuk, yang tidak jelas distribusinya, yang punya kecenderungan mendorong orang jahat. Dia beli narkoba, dia judi, dia main perempuan. Gitu. Kenapa? Karena uangnya berlebih dan dia berlebih dari kebutuhan dia, dan dia tidak tahu membelanjakannya untuk apa. Makanya gayanya menjadi sangat hedon kan. Jadi pikir saya programnya adalah ada banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan, walaupun jadi anggota dewan pemainnya atau jadi pejabat publik itu bukan sinterklas juga yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat semua. Yang bisa mengubah kenyataan langsung. Iya, nggak bisa. Tapi paling tidak ada orang-orang yang membutuhkan, baik dari sisi regulasi, kebijakan, paling tidak sebagai anggota dewan bisa membantu mendorong. Kalau punya kelebihan materi bisa mampu memberi materi. Nggak usah mulu-mulu menurut saya. Ada orang yang memang kita lihat di jalan dia punya semangat kerja tapi nggak punya modal. Ya kita punya kelebihan materi kita bantu. Ada persoalan pedagang kaki lima yang punya perlakuan diskriminatif dari usaha-usaha retail. Sebenarnya itu yang bisa kita lakukan. Mendorong ya. Kita tidak mungkin bicara pada soal-soal teknis. Pasti soal-soal kebijakan yang bisa kita dorong bersama eksekutif kalau dewan ya. Saya pikir itu. Kalau isu literasi Bang, apa yang menurut Abang tuh penting kemudian dilakukan dan melalui misal legislatif kita bisa dorong lebih bagus tuh apa tuh? Literasi ini kan sebenarnya gampang-gampang susah ya. Yang paling sulit karena dia tidak terukur. Tidak terukurnya itu maksudnya indikatornya hari ini orang kan main TikTok dapat duit gitu. Baca buku kan belum tentu dapat duit. Jadi dia hanya bisa baca buku itu nambah pengetahuan. Jadi kadang-kadang persepsi kita soal itu kan soal sekolah umpamanya. Ngapain sekolah dapat gelar gitu, belum tentu bisa dapat kerja, seolah-olah itu gagal. Tapi soal pengetahuan memang abstrak kan. Tapi menurut saya soal literasi ini, saya percaya benar, khususnya soal buku gitu. Soal buku itu pusat dari peradaban. Titik peradaban itu ada di buku. Makanya bangsa-bangsa besar, peradaban besar masa lalu itu dibangun di atas buku ya. Ada perpustakaan gitu. Dimanapun peradaban Eropa itu ada buku, ada perpustakaan besar. Peradaban khilafah gitu ya, itu ada buku, ada perpustakaan besar. Nah, menurut saya digalakkan saja. Mana kita harus mendeteksi di setiap kampung, di setiap RT, di setiap kelurahan itu ada peminat buku yang mereka memang mencintai buku dan itu yang bisa menggerakkan. Kalau orang yang tidak mencintai itu dibangun gitu belum tentu bisa menggerakkan. Padahal perubahan-perubahan besar di tengah-tengah kota itu semua dimulai dari literasi ya. Iya. Saya misal mendapati ketika anak-anak di sekitaran lingkungan kurang baca buku kan juga bisa jadi kurang kesadaran. Kalau mereka sadar, bacaannya lumayan, biasanya mereka juga orang yang mudah untuk tergerak. Iya. Jadi kalau semakin tinggi literasi, semakin tinggi inovasi. Kepedulian juga, sensitivitasnya terhadap problem sosial semakin betul, tinggi. Apalagi kalau mengatakan kota pendidikan kan mestinya bisa terlihat tuh hidup rumah baca di tiap kelurahan kan gitu. Nah kan ada problem kan artinya masih ada problem di kota ini kan gitu. Karena kadang-kadang program itu dipaksakan ya, nggak ketemu ruhnya. Tapi kalau ketemu penggerak-penggerak yang menyintai ini, kayak Mas Dharma lah menggerakkan Payungi gitu. Kenapa Payungi bergerak? Karena ekosistemnya tuh mereka butuh udah pada tingkat kebutuhan. Pasar itu mati, berarti kebutuhan mereka nggak terpenuhi tuh. Jadi kalau semua itu digerakkan karena rasa cinta, mereka ada di dalam tuh, ruhnya ketemu, itu pasti bisa bergerak. Sebanyak apapun dibangun rumah-rumah pintar di kelurahan, tidak ketemu penggeraknya, orang yang mencintai itu, dia akan mati. Teman-teman, maksud saya begini, kita itu tetap butuh anggota legislatif, kita tetap butuh pemerintah gitu. Tapi bagaimana kemudian ada kejujuran bahwa perjuangan terhadap literasi itu memang benar-benar dilakukan dengan natural gitu loh, bukan karena pura-pura baca buku gitu. Jadi kita juga pengen ada wakil yang ngerti buku ini diajak ngomong diskusi ini, karena
literasi juga bisa jadi destinasi sih kalau menurut saya. Kita bikin kampung buku Bisa, tuh. bisa. Tapi yang menanggapi tentang kampung buku kan macam-macam. Ada yang menjadikannya proyek, ada yang menjadikannya hanya sekedar seremonial potong pita gitu. Gagah-gagahan. Nah, gagah-gagahan. Padahal kan yang dibutuhkan adalah gerakan mengajak anak-anak muda untuk membaca buku kan, diskusi, kemudian syukur-syukur dari diskusi itu kemudian mereka punya aksi yang konkret di tengah-tengah masyarakat. Nah, literasi yang selama ini abang perjuangkan itu, sekarang ada buku di rumah abang tuh, 1.500-an lebih buku kan. Pada akhirnya yang membaca buku di rumah abang kan dikit. Dikit. Nah, orang yang kehilangan kedalaman membaca buku itu kan juga pada akhirnya kelamaan, buang-buang waktu aja gitu. Padahal kan kita butuh wisdom ya kan, butuh value gitu, butuh sesuatu yang benar-benar dipikirkan secara mendalam gitu. Nah, kalau abang masuk jadi dewan gitu, kemudian apakah masih ada waktu untuk baca buku? Masih lah. Pasti masih. Karena jiwa ya. Tapi paling tidak saya ingin sampaikan gini. Ada hal yang tidak bisa kita lakukan saat kita menjadi orang biasa dengan saat kita menjadi pejabat publik, menjadi anggota dewan saat itu. Ada hal yang nggak bisa dilakukan oleh anggota dewan, tapi bisa dilakukan oleh orang yang menjadi rakyat biasa. Nah, makanya itu perlu kolaborasi. Soal regulasi, mau jungkir balik mana, mau marah-marah umpamanya, ini kenapa ini kotor gitu. Anggota dewan bisa punya hak. Melakukan kritik terhadap pemerintah, nggak didengar itu dia punya power terhadap eksekutif ya. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya ingin kita maksimalkan itu berfungsi dengan baik saat menjadi anggota legislatif. Nah, kalau minat saya di buku, kalau dia itu jiwa, saya yakin nggak bakal hilang tuh. Ini kan Problemnya mungkin volume berkurang. Problemnya antara gini, di Spusarda itu waktu Pak Sari ya, itu beliau bilang hanya anggarannya 2 miliaran dan itu menurut saya kecil sekali. Dinas paling miskin lah menurut saya itu. Sedangkan kan kebutuhan asupan pengetahuan kita juga mesti dari perguruan tinggi ada. Jadi butuh kolaborasi juga antara Bang Rahmat bicara tentang seorang yang memang mau menghidupkan literasi dengan kerja-kerja ketika memang nanti menjadi anggota legislatif misalnya kan. Kemudian bagaimana kita butuh para penggerak-penggerak yang memang juga bisa disupport oleh pemerintah. Artinya pemerintah melihat di Spusarda itu jangan hanya menjadi dinas yang dipinggirkan gitu loh maksud saya. Bahkan di Spusarda apa dikunjungi? Apa banyak pengunjung? Rumah pintar dihidupkan kalau memang didatengin pejabat. Kita kan harus jujur itu kan gitu. Nah, saya kira itu kita ke depan harus ngobrol tuh. Ya, ini bukan kita mau menggali bagaimana konsep ketika jadi legislatif, tapi kan kita harus ngobrol seperti ini, ngobrol tukar pikiran aja gitu. Toh kita kan bukan Superman. Kita tidak bisa melakukan semuanya. Kita ini kan kalau bisa jadi super tim kan. Dengan peran masing-masing itu kemudian kita bisa membangun kolektivitas ya kan, bareng-bareng gitu. Kemarin Pak Singgi itu bicara kolaborasi itu masih mengandung transaksi. Saya lebih percaya ke gotong royong kata beliau. Atau dia bikin istilah baru tuh Bang, namanya co-help. Co-help. Jadi kalau gotong royong itu semua itu berkorban, semua itu memberikan yang dimiliki masing-masing. Tapi kalau kolaborasi itu kata beliau ini masih mengandung unsur pragmatisme. Nah, makanya dia bikin istilah lain yaitu co-help. Entah itu disepakati atau tidak, saya meyakini bahwa Pancasila itu benih baik dan kalau diperas Pancasila itu ada gotong royong dalam eka silanya kan gitu. Nanti pertanyaannya adalah di tengah-tengah perjuangan menjadi dewan juga kan kita tidak naif ya, pasti butuh uang gitu. Gerakan Jaga Teman ini saya nggak tahu berapa orang yang nanti akan menyambutnya, tapi saya pikir saya sebagai teman Bang Rahmat jangan sampai nyeleweng dong, kan gitu kan? Ya. Suatu saat itu penting. Itu penting gitu. Artinya Bang Rahmat siap diingatkan, siap untuk terus berdiskusi, bukan menjadi orang yang tertutup gitu kan. Saya kira itu nggak ada jaminan sih, nggak ada orang menjamin itu. Tapi kan dengan kita sering berinteraksi, berdiskusi, tukar gagasan, tukar pengalaman, gerakan dan sebagainya kan kita bisa melakukan sesuatu tuh. Saya kira itu dulu yang kita bisa
diskusikan pada pagi hari ini. Nanti di sesi selanjutnya kita akan membedah tentang bagaimana gerakan-gerakan literasi dengan misal anak muda dan literasi dan media digital, pemberdayaan dan literasi dan kampung kreatif, literasi dan destinasi, dan macam-macam. Terima kasih pada para payungers, salam payungi.